Saudara sekalian, kita masih memiliki beberapa hari, 4 hari ke depan, 5 hari dengan hari ini, saudara. Kita berharap sebelum usai doa puasa kita ini, kita benar-benar telah mengalami pembaharuan, telah mengalami perubahan. Ya. Tetap setia sampai hari ke-40. Kalau ada di antara saudara yang sakit, ya mungkin saudara tidak bisa puasa seperti biasa. Tetapi saudara bisa mengurangi makan atau tidak menikmati makanan seperti biasa. Itu yang penting. Kalau harus minum obat, saudara harus mengisi perut sedikit dengan kue, ya saudara, dengan makanan ringan kecil untuk hanya mengisi perut, supaya jangan kosong maksud saya, silakan. Itu pun masih dalam rangka puasa. Saudaraku, beberapa kali saudara, beberapa kali saya berbicara dengan diri sendiri, saudara. Pasti ini menurut saya pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tanya jawab dengan diri sendiri. Kamu ini sebenarnya serius enggak sih berkemas-kemas? Apakah kamu benar-benar serius mau pulang ke surga? Lihat orang kanan kiri kita. Mana mereka peduli mau pulang ke surga, pulang ke Yerusalem baru. Maksudnya orang kanan kiri kita itu orang-orang Kristen ya saudara. Bahkan pendeta. Apa ada yang sungguh-sungguh tuh? Benar-benar mau pulang ke surga? Iya saudara. Kalau kita lihat ini sedikit sekali ya. Atau hampir tidak ada orang yang serius mau pulang ke surga. Saudara. Sebab kalau orang serius mau pulang ke surga itu kesannya sedang putus asa. Kesannya sudah mau mati. Padahal saudaraku, berkemas-kemas itu harus jauh-jauh hari. Saudara sadar enggak ketika seorang anak manusia lahir, bayi lahir, ceprot dia lahir. Dia sudah dieksekusi hukuman mati, saudara. Dia sudah dieksekusi hukuman mati. Bisa 3 hari kemudian mati, bisa 6 hari, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bisa 2 tahun, 3 tahun. Ya ada juga yang 20 tahun, ada yang 30 tahun baru meninggal. Tapi jelas kalau sudah 70 tahun itu sudah menuju tiang gantungan. Gantungan kematian maksudnya. Makanya berkemas-kemas itu bukan setelah usia di atas 60 tahun. Mestinya jauh-jauh hari, saudara. Sejak kanak-kanak Tuhan menghendaki kita sudah bersiap-siap. Maka pernah saya tulis satu lagu yang judulnya Taman Tuhanku. Ya. Mungkin di dalam catatan kumpulan lagu-lagu karangan saya belum dimasukkan Paulina lagu ini. Atau sudah ya. Taman Tuhanku indah dan permai. Coba dilempar ke ini ya. Ke umum. Taman Tuhanku ya. Ini juga 3/4 ini nadanya ini. 3C. Ini untuk anak-anak ini. Taman Tuhanku
indah dan permai. Tempat orang saleh Tuhan tinggal bersama-sama. Kita berjumpa dan bersuka. Tiada lagi tangis dan duka selama-lamanya. Bawaku ke sana, bawaku ke sana, di taman Tuhanku, bersama keluargaku dan teman-temanku. Sekarang ku mau setia turuti firman-Nya, melayani-Mu Tuhan sampai akhir hidupku. Saudara, kalau anak kecil saja sudah harus berkemas-kemas, apalagi kita orang tua. Ya, tapi sebelum saya teruskan, saya skip dulu untuk ini ada pertanyaan, kumpulan lagu Pak Eras lihatnya di mana ya? Paulina, saya kira kita punya lagu-lagu ini, walaupun tiap bulan bisa diupdate karena banyak lagu, ada lagu-lagu baru yang muncul. Tetapi untuk editing, untuk koleksi yang terakhir, lagu karangan saya yang sudah bisa dinyanyikan itu, tolong dilempar di mana kamu buat supaya bisa diakses oleh semua saudara-saudara kita. Mungkin jumlahnya ada berapa, hampir 300 saudaraku, dan itu bisa diakses. Ya. Lagu karangan saya ya. Kalau tidak hari ini, nanti malam atau besok kita taruh di salah satu mana web untuk bisa diakses. Nggak apa-apa. Saudara kita tahu semua lagu saya, nggak apa-apa. Sudah punya, nggak masalah. Walaupun itu terus diupdate ya saudara, kan ada lagu baru diupdate, nanti lagu lama ada yang kalimatnya diubah, jadi kita update ya. Lagu karangan saya juga ada yang bisa di Spotify. Juga lagu anak-anak tadi itu kalau tidak salah di YouTube ada, itu dinyanyikan anak saya Fani, Taman Tuhan. Juga lewat Google Drive nanti akan diarahkan. Yang penting begini saudara, kita ini serius nggak sih berkemas-kemas? Kita yang harus memukul dada kita dan mengajak diri kita benar-benar serius berkemas-kemas. Kalau kita tidak memaksa diri, kita tidak akan bisa memindahkan hati kita di surga. Karena kita sudah punya daging ini betah di bumi, saudara.
Apalagi kalau daging ini beberapa nafsunya belum dimatikan, saudara. Ini bahaya, saudara. Kalau masih ada keinginan-keinginan, ya belum punya villa di puncak, belum punya rumah pribadi, belum, wah orang terikat. Tetapi kalau kita memindahkan hati kita di surga dengan sungguh-sungguh, kita berkemas-kemas dengan sungguh-sungguh, kita berbuat dosa juga jadi takut, saudara. Berbuat salah sedikit saja, kita terganggu sekali, saudara. Dan saya mengajak saudara untuk berbuat begitu. Saya bukan manusia sempurna, tetapi saya serius. Serius untuk supaya saya juga bisa menjadi inspirasi hidup saudara. Ya, bisa menjadi inspirasi saudara, ya, buat saudara. Makanya saya maksa banget saudara, karena saya pelayan jemaat, saya khotbah, saya penganjur, saya yang memberikan pencerahan atau pencerah, walaupun semua itu tentu karena karya Roh Kudus. Saya sendiri harus sudah bisa melakukannya, dan saya mengerti bagaimana memaksa diri untuk tidak mengingini dunia ini, bagaimana mematikan keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan dosa. Harus ada kesungguhan, saudaraku. Harus sungguh-sungguh. Jadi kalau Tuhan berkata, bangkitlah kamu hai yang tidur, itu bukan Tuhan yang membangkitkan, kita sendiri yang harus bangkit. Ya, Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya orang mati di sini kita bukan sudah mati dalam arti mati pengertian umum, tapi kita tertidur, saudara. Kita tertidur. Ya, kita tertidur. Nah, kita harus maksa diri. Kalau kita sudah maksa diri, supaya kita jangan munafik di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku mau berkemas-kemas, aku berkemas-kemas Tuhan, aku pulang ke surga Tuhan. Padahal tidak, kan bohong kita. Berani kita bohong-bohong begitu di hadapan Tuhan. Ataukah kalau saya nih, supaya show bagi saudara-saudara, atau mau apa? Mau apa? Mau show? Mau dibayar berapa? Mau bohong-bohong begitu di hadapan saudara? Apalagi di hadapan Tuhan, mana bisa kita pura-pura atau kita bohong. Jadi kalau kita belum memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh, kita berdoa, Tuhan beri aku gairah yang sungguh-sungguh untuk berkemas-kemas. Gairah yang sungguh-sungguh untuk pulang ke surga. Nah ini saudaraku, yang kita harus benar-benar usahakan. Sehingga komunitas doa kita ini menjadi komunitas yang sungguh-sungguh, saudara. Di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang disisakan, saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus bertumbuh terus ya, harus mengalami perubahan. Seperti yang tadi saya katakan, kita masih memiliki beberapa sisa hari. Sebelum hari ke-40 atau sampai di hari 40, kita benar-benar mengalami perubahan yang signifikan ya saudara. Ya, kalau tidak rugi saudara, itu kita sudah, ini hari ke-36 ya. Ini sudah merupakan langkah-langkah yang luar biasa ya saudara. Saudara sekalian, hari ini nanti jam 2 ada wanita surgawi. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga boleh mendengar itu wanita surgawi. Terutama kaum ibu, kaum wanita, juga semua saudara. Nanti malam jam 6:30 kita kembali doa seperti hari ini. Hari Selasa nanti Suara Kebenaran sudah on-site saudara. Dan dari Kamis jam 6 saudara saya undang untuk ikut juga on-site di Batak Bermasmur. Kalau melalui Truth ID juga boleh atau bisa. Ya, senang bersama dengan saudara, kita semua doa puasa sampai pada hari Jumat. Ya, nanti Sabtunya
Ada seminar jam 10, sudah bisa diikuti di Truth ID atau mungkin juga onsite. Saya belum, rasanya boleh onsite. Hari Sabtu jam 10 di Mall Arta Gading lantai 5. Kiranya Tuhan memberkati saudara, angkat tanganmu. Bapa berkati kekasih-kekasihku, kekasih-kasihmu, kekasih-kasih kita ini. Bapa berkati saya juga. Segala berkat dari Bapa Yahweh turun atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.